Jumpa lagi Scan bersama Bung Firdaus Ilyas. Iya, berjumpa lagi kita Bung Meldi Rendra. Topik-topik presidensial, Bung Firdaus, ini sebenarnya menarik ya. Kita bisa membuat beberapa skenario untuk presidensial di Indonesia, dan skenario itu pernah terjadi ya ketika laporan pertanggungjawaban Bung Karno tidak diterima di MPRS, kemudian ada pejabat presiden ya. Nah, itu juga sebuah skenario yang lucu, dan mungkin waktu itu tidak ada wakil presiden ya, tahun segitu. Sehingga yang naik adalah Jenderal Soeharto. Kemudian juga skenario Pak Harto turun di tahun 98 ya, mengundurkan diri. Nah, itu ada skenarionya sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 yang menggantikan adalah wakil presiden. Nah, untuk ke depan ya, karena kita tidak tahu nih, kita hanya membicarakan skenario, kita tidak berharap itu terjadi gitu ya. Nah, ketika presiden, misalnya presiden terpilih Prabowo Subianto berhalangan tetap. Nah, bagaimana sesuai aturan Undang-Undang Dasar, atau bisa juga nanti kan itu masuk ke Undang-Undang Presiden Firdaus ya, atau Undang-Undang Dasar atau apa? Apakah ini bisa juga nanti Undang-undang terjadi? pemilu ya. Ya, terjadi juga pola-pola orang rame-rame ke MK, kemudian ada lagi manuver-manuver atau pola-pola yang pernah terjadi sebelumnya zaman Jokowi, bahwa MK itu tempat bersiasat gitu ya. Siasat politik itu ada di MK. Apakah ini memungkinkan juga kita berskenario yang terburuk ketika presiden berhalangan tetap, dalam hal ini Pak Prabowo, apa yang bisa terjadi sebenarnya, Bung Firdaus? Iya, Bung Meldi. Ini cerita tentang skenario kemungkinan presiden berhalangan tetap ini semakin, ya sebenarnya banyak juga dibicarakan, baik itu di warung kopi ataupun juga di kalangan intelektual, bahkan di masing-masing pendukung pasangan presiden dan wakil presiden, Bung Meldi, baik itu pasangan pemenang ataupun juga yang kalah gitu. Nah, salah satu mungkin yang dilihat bisa saja kemungkinan presiden itu berhalangan tetap, dan klausul berhalangan tetap itu memang ada disediakan baik itu di Undang-Undang Dasar ataupun juga di Undang-Undang Pemilu, Bu Meldi gitu. Nah, kalau kita bicara berhalangan tetap sebenarnya ada dua fase, karena saat ini pasangan yang ditetapkan sebagai pemenang gitu, baik Prabowo Gibran gitu ya, itu belum dilantik sebagai presiden pada bulan Oktober nanti begitu. Artinya apa? Masih ada jeda waktu gitu. Nah, kemudian yang kedua, kalau kita bicara selang waktu berhalangan tetap adalah ketika mereka sudah dilantik misalnya. Salah satu di antara mereka berhalangan tetap, bagaimana skenario-nya gitu. Nah, pertama kalau kita lihat dari undang-undangnya, aturannya, begitu baik di Undang-Undang Pemilu ataupun juga di Undang-Undang Dasar dikatakan berhalangan tetap adalah ketika salah satu baik itu presiden atau wakil presiden misalnya wafat atau tidak bisa menjalankan fungsinya, dan itu dibuktikan oleh keterangan ahli misalnya dokter atau segala macam begitu. Jadi itu yang kita sebut sebagai berhalangan tetap begitu. Nah, di dalam fase berhalangan tetap gitu ya, jadi kalau kita katakan, mungkin orang mengatakan, oh ya, melihat kondisi kesehatan, melihat kondisi segala macam, seandainya ini terjadi, apakah akan menimbulkan chaos atau perdebatan atau kita berangkat ke MK begitu ya. Tapi sebenarnya kalau kita bicara di undang-undang kita, baik undang-undang dasar atau di undang-undang pemilu, itu sudah ada aturan-aturannya. Nah, pertama, kalau pasangan terpilih itu misalnya baik itu presiden dan wakil presiden itu berhalangan. Sebagai contoh misalnya, sebelum dilantik seorang wakil presiden berhalangan tetap, entah itu wafat atau sakit misalnya, maka presiden terpilih tetap dilantik sebagai presiden gitu. Artinya sebagai presiden tanpa nanti ada wakilnya gitu. Nah, bagaimana kalau yang berhalangan itu adalah seorang presiden terpilih gitu ya. Nah, di Undang-Undang Pemilu dikatakan juga, jika seorang presiden terpilih sebelum dilantik kemudian dia berhalangan tetap gitu ya, maka gitu ya dilanjutkan dengan pelantikan wakil presiden terpilih dilantik sebagai presiden begitu. Jadi artinya wakil presiden yang naik. Di dalam hal ini misalnya kalau kita bicara pasangan Pak Prabowo Gibran misalnya, maka bisa jadi misalnya kalau sebelum dilantik Pak Prabowo berhalangan tetap, maka yang maju adalah Gibrannya dilantik sebagai wakil presiden, sebagai presiden begitu. Nah, nanti baru dilanjutkan oleh MPR untuk memilih kira-kira siapa calon wakil presiden begitu. Nah, itu untuk fase ketika presiden dan wakil presiden terpilih berhalangan tetap gitu. Nah, yang skenario kedua yang banyak juga bicarakan orang ketika bagaimana nanti kalau misalnya mereka sudah dilantik pasangan presiden dan wakil presiden gitu ya, kemudian salah satunya berhalangan tetap begitu atau presidennya berhalangan tetap,
bagaimana nanti skenario triumvirat dan segala macam. Nah, ini yang sebenarnya juga menarik untuk diulas lebih lanjut, Bung Meli ya. Paling tidak adalah melihat misalnya skenario-skenario liar yang mungkin terjadi di publik gitu ya, atau yang juga menjadi pertimbangan publik di dalam politik elit nasional Indonesia, Bung Meli, begitu. Ya, berkali-kali ya dalam periode sejarah bangsa ini, ketika presiden berhalang tetap ini, walaupun ada yang menggantikannya, tapi yang menggantikannya tidak terlalu kuat. Jadi butuh dukungan-dukungan sana-sini gitu ya. Nah, ketika pejabat Jenderal Soeharto menjadi pejabat presiden waktu itu, dia butuh dukungan untuk ditetapkan lagi di MPRS waktu itu, Bung Firdaus ya. Nah, ketika Habibie juga begitu, Habibie akhirnya tidak berhasil melanjutkannya karena dia dalam posisi yang tidak terlalu kuat secara politik gitu ya. Ya, walaupun dia menjanjikan banyak hal, termasuk juga mempercepat pemilu gitu ya. Karena ini bisa terjadi turbulensi politik ketika terjadi, dan di Indonesia peluang turbulensi politik itu akan ada saja gitu ya. Kalau kita melihat perkembangan sejarah di Indonesia. Nah, turbulensi ini akan muncul, Bung Firdaus, kalau ketika presiden terpilih ini eh, ada berhalangan tetap, ya, walaupun nanti yang naik wakil presidennya, tentunya turbulensi ini dipakai oleh elit-elit politik ya untuk melakukan manuver-manuver yang sehingga manuver-manuver ini akan membuat skenario yang ada di konstitusi bisa bergeser menjadi skenario politik realnya atau realitas politiknya yang menentukan apakah itu dia jadi presiden apa tidak, bukan dari konstitusi atau undang-undang pemilu, Bung Firdaus. Iya, betul. Nah, menarik memang kalau dilihat nanti seandainya tidak hanya presiden terpilih, tapi presiden juga, pasangan presiden dan wakil presiden itu sudah ditetapkan dan diangkat sebagai presiden, sudah disumpah begitu ya. Kemudian misalnya presidennya berhalangan tetap, dan hal ini misalnya kalau Pak Prabowo sudah diangkat dan disumpah menjadi presiden, kemudian berhalangan tetap gitu ya, maka dalam skenario undang-undang dasar itu katakan wakil presiden yang maju sebagai dilantik disahkan menjadi presiden gitu ya, begitu. Nah, kemudian bagaimana kalau misalnya pasangan ini juga tidak ada gitu ya, maka nanti akan muncul triumvirat gitu ya, Menteri Pertahanan, Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri sebagai wakil sementara atau kolegial sebagai pelaksana sementara tugas presiden begitu. Sampai nanti MPR menentukan memilih di antara dua pasangan sisa di dalam yang memiliki suara terbanyak, pasangan nomor 1 dan pasangan nomor 2 untuk dipilih. Artinya pasangan Anies nanti akan muncul lagi, pasangan Ganjar muncul lagi gitu untuk dipilih menggantikan pasangan presiden dan wakil presiden yang berhalangan tetap begitu. Nah, itu satu dari sisi prosedural suksesi secara formal, secara aturannya. Nah, yang menarik memang dilihat dari sisi nanti bagaimana dalam konteks eskalasi atau perimbangan politik. Sebagai contoh misalnya, kalau misalnya dari sisi kekuatan politik yang memiliki suara mayoritas pendukung terkuat adalah seorang presiden misalnya, ya, kemudian dia berhalangan tetap dan kemudian digantikan oleh wakil presiden gitu. Itu yang kita lihat dalam beberapa skenario kita, misalnya di eranya Ibu Mega atau di eranya Pak Habibie di pertama pasca reformasi misalnya begitu ya. Di mana dalam konteks keberlanjutan atau kestabilan politik itu tidak cukup terjamin sebenarnya begitu. Dan ini yang menurut saya juga menjadi satu catatan kita gitu dalam konteks bagaimana pemerintahan dalam menjalankan roda pembangunan, menjalankan misi-visi dan yang disampaikan kepada publik itu bisa dijamin atau tidak begitu. Dan kita memang tidak melihat ini dalam satu yang gitu ya, dalam satu harapan skenario politik. Kita hanya bicara ini seandainya terjadi begitu dalam konteks ya kita berharap presiden yang terpilih, wakil presiden yang terpilih apapun kondisi atau perdebatan politiknya gitu ya, itu bisa bekerja secara optimal menjalankan fungsinya. Tetapi kalau tidak misalnya, dan kita contoh dalam realita politik misalnya, kalaupun misalnya gitu ya, ini sebuah berandai-andai saja misalnya, ketika misalnya Pak Prabowo berhalangan tetap, kemudian Gibran terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia menggantikan Prabowo misalnya, bagaimana realita politiknya, gitu ya? Apakah artinya parlemen atau kekuasaan dalam hal ini diwakili partai politik, begitu ya, pemenang pemilu ataupun juga urutan dari koalisi pemenang politik misalnya, itu juga bisa menjaga itu. Apakah juga misalnya Gibran yang notabene merupakan anak dari seorang mantan presiden sebelumnya, misalnya, itu juga memiliki daya tawar yang kuat begitu. Dan sebenarnya ini yang juga menarik menjadi obrolan-obrolan, bahkan obrolan-obrolan skenario gelap, tanda kutip ya Bung Meli ya, obrolan-obrolan yang kadang-kadang lebih spekulatif gitu, untuk melihat arah politik Indonesia 5 tahun ke depan Bung Meli. Begitu. Jadi
Ini, tapi sekali lagi kalau kita katakan dalam sisi prosedural perundang-undangan, undang-undang dasar dan peraturannya, kita sudah punya step-step atau aturan-aturan terkait nanti jika presiden atau wakil presiden berhalangan tetap gitu, sehingga tidak terjadi kekosongan kekuasaan atau malah menimbulkan chaotic dalam dunia politik Indonesia, Bung Meldi. Iya, kita punya contoh. Kita tidak bisa memberi contoh di tingkat presidensial, kita di tingkat gubernur ada ya. Contohnya ketika di gubernur DKI yang terpilih adalah Jokowi dengan Ahok gitu ya. Ini menyangkut kapasitas, Bung Firdaus ya. Kalau kita punya mobil, kalau pas ban pecah, tentu ban serepnya juga mereknya sama, kualitasnya sama, Bung Firdaus ya. Artinya ini kapasitas si ban yang ban cadangan ini sama gitu. Nah ini kalau kita lihat tadi saya cerita menganalogikan Jokowi ketika Jokowi geser ke presiden, pas Ahoknya naik kapasitasnya sama, Bung Firdaus ya. Baik kapasitas ya, intelektual, pengalaman, kemudian kapasitas decision making, kapasitas dukungan politiknya sama. Nah, untuk posisi Gibran ini sebenarnya sedikit kegagalan, mungkin pelajaran penting juga ke depan ya untuk pemilihan presiden. Sebaiknya wapres yang dipilih itu kapasitasnya sama dengan presiden gitu ya. Ketika ban mobil di perjalanan itu meledak atau bocor misalnya ya, pengganti dengan kapasitas sama. Nah, ketika kapasitasnya tidak sama, Bung Firdaus, ini akan menjadikan krisis politik atau turbulensi politik. Betul, dan ini memang masih jadi pertanyaan publik ya. Jadi kalau kita bukan dalam rangka mengulik-ngulik persoalan mulai dari kasus MK, kemudian dalam administrasi kepemiluan di KPU misalnya, tetapi kita memang menemukan satu kondisi gitu ya, untuk pemenang pemilu 2024 sampai 2029, pasangan terpilih Prabowo Gibran, kita menemukan satu realita politik gitu, realita komposisi bahwa ada sedikit ketimpangan antara Pak Prabowo yang begitu matang, sudah berpengalaman dalam dunia birokrasi dan militer gitu ya, partai politik Indonesia begitu, umurnya sudah 72 tahun gitu ya. Kemudian didampingi oleh seorang Gibran yang umurnya masih di bawah 40 tahun, 36 kalau tidak sekarang, masuk 36 tahun begitu ya. Gitu. Jadi artinya dari sisi pengalaman, pengetahuan, kemudian kedewasaan politik, penguasaan teritorial politik gitu ya, kemudian bagaimana menjalankan roda pemerintahan dalam banyak tantangan, banyak situasi intrik politik misalnya, apakah itu juga memang didukung oleh kapasitas yang cukup baik misalnya, tidak ada perbedaan 11-12 lah kalau kita katakan gitu ya. Sehingga apapun nanti yang terjadi skenarionya, apakah diperlukan misalnya berhalangan sementara, berhalangan tetap begitu ya, maka penggantinya gitu atau ban serepnya itu tidak menemukan kendala yang cukup berarti misalnya. Dia tidak menemukan resistensi atau semacam lag atau perbedaan yang mencolok dalam realita politik Indonesia gitu. Tetapi kalau itu terjadi, maka bisa jadi kita akan menemukan semacam pemerintahan yang notabene akan dipertanyakan wibawanya, pemerintahan atau presiden yang ditanyakan keefektifitasnya bisa gitu. Dan itu juga akan menjadi salah satu penghambat dalam menjalankan rencana-rencana atau janji-janji pembangunan kepada publik, Meldi begitu. Jadi memang pelajarannya dalam konteks regulasi atau kebijakan, kita punya landasan untuk skenario pemerintahan berhalangan tetap, termasuk sampai misalnya pasangan presiden dan wakil presiden berhalangan tetap begitu ya. Tetapi dalam sisi kesiapannya, kemampuannya begitu ya, ini juga harus dipertimbangkan dalam realita politik kita. Kita tidak mungkin misalnya sekedar memasukkan orang yang populis, orang yang dianggap diterima banyak orang, tanpa juga didukung oleh kapasitas yang cukup dan mumpuni misalnya. Sama halnya juga ketika nanti kita bicara pilkada begitu ya, kan walaupun pendaftarannya nanti di bulan Agustus, banyak dari calon-calon kandidat yang dianggap tokoh populis di masyarakat, berlatar belakang artis, berlatar belakang misalnya sosial media yang kuat misalnya. Tapi kalau kita bicara kapasitas, kemampuan politik, kedewasaan politik masih sangat jauh begitu. Artinya apa? Apakah juga menjadi pertaruhan dalam konteks yang lebih kecil misalnya dalam kepemimpinan daerah? Jadi sebenarnya hal-hal ini yang menjadi catatan penting kita dalam realita skenario politik ke depan, Bung Meldi. Terima kasih, Bung Firdaus. Iya, sama-sama Bung Meldi. Terima kasih banyak. Salam Indonesia bersih. Salam Indonesia bersih.